di dalam neraka kalau udah masuk neraka selamanya. Tapi tetap aja ada pengecualian lewat orang dalam. Gimana tuh? Ada orang dalam juga, Bat? Ada. Bahkan deh. Gimana? Kompor apa? Kompor apa yang di atas rumah? Apa tuh ya? Kompor yang posisi di atas rumah, di atap rumah. Di atap. Iya. Apa ya? Nah, kompor gua lah. Oh iya. Bikin paham. Bismillah ya. Kemarin yang kita bahas itu apa sih? Tentang apa? Nah, ini Bang, gue cuma nanya Bang. Dengan kata-kata lo tuh, soalnya gue masih agak-agak kurang paham nih. Soal Allah Maha Bebas. Nanti juga lu paham. Iya kan, emang nanti juga lu paham. Cuman kan gue pengen lebih spesifik biar gue jadi paham. Iya kan, sesuai sama tema kita kan, bikin paham. Iya bener. Apa? Kemarin kita bahas ini ya, tentang ujian manusia. Manusia itu pasti diuji. Gradingnya beda-beda. Yang pertama kemarin kita ulas lagi ya. takut salah ngomong nih. Yang pertama manusia ujian yang ringan, ujian sedang sama ujian berat. Nah itu dia ya, Bang. Nah. Terus ini nggak paham di mana tuh? Nah, gue cuma nanya kan, gimana? Pelan aja dulu, maksud gue, ntar juga lu paham. Iya, yang gue lebih spesifik itu kan soal yang diuji nggak enak nih Bang. Bab nggak enak. Yang nggak enak dari awal nggak enak, ujungnya tetap nggak enak. Kan itu kan nggak enak banget dalam hidup tuh. Udah paling pahit tuh dalam ujian kan. Iya. Nah, gimana tuh biar kita yakin dalam keimanan kita kuat, iman kepada Allah gitu kan. Gimana tuh Bang? Berkenaan dengan keyakinan terhadap Tuhan ya kan. Iya. Keyakinan terhadap Allah. Yang gini diawali dengan manusia itu harus pandai-pandai bersyukur. Ya kan? Ucapan yang lumrah dari syukur itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Pokoknya kalau alhamdulillah udah enak didengar ya. Jadi manusia ketika meminta kepada Tuhannya, ya Allah berikanlah aku A, B dan C. Dikabul sama alhamdulillah, gampang alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Ya kan? Sebenarnya segala kebutuhan manusia sejak dia diciptakan itu sudah diberi sama Allah. Makanya manusia yang paling ringan tuh diuji tentang apa namanya? Rasa syukurnya. Kok bisa sekarang begini? Nabi Adam diciptain sama Allah tuh di awal-awal. Apa sih yang nggak ada? Bahan selekatap dikasih ya Allah, gue sendirian nih. Iya. Ya kan? Gue sendirian nih. Kasih teman diciptain lah Siti Hawa. Sampai pada akhirnya berketurunan sampai kayak jadi kita sekarang nih. Nah itulah membuktikan bahwa kita itu bersaudara biarpun jauh, ya kan? Dari mana? Dari Nabi Adam. Bisa. Nah itu kan sejak di awal ciptakannya manusia semua itu udah dicukupin sama Allah. Allah itu nyiptain manusia udah disediain dulu tanahnya, pakannya, apa namanya, disiapin dulu bagaimana dia nanti bernapas. Jadi gini, Allah itu sudah menentukan, ya udah menentukan nih siapa yang dikasih senang, siapa yang dikasih susah. Enggak gitu. Gitu. Enggak gitu juga. Gimana gitu dong? Ya kan tadi kan lu bilang ada yang dinamakan apa tuh? Jangan perlu logika ke situ. Itu kayak tahu-tahu kesimpulan dong. Ya kan? Sekarang begini. Gimana tuh gimana? Dari rasa syukur itu ujian yang paling ringan karena Allah itu sudah menyediakan segala infrastruktur kebutuhan manusia. Oke. Makanya Allah itu punya nama yang disebut Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Yang mengatur alam semesta. Alam semesta ini diciptakan sedemikian rupa buat siapa? Buat ciptaannya. Allah nggak butuh. Tapi diciptakan alam semesta itu untuk manusia. Makanya ujian yang pertama ketika engkau diberi,
mampu bersyukur nggak? Oke. Nah, manusia itu juga diciptakan dengan perangkat nafsu nih. Nafsu. Nafsu yang unlimited. Ya. Maunya banyak. Maunya banyak. Udah iya, dikasih masih minta ya. Iya. Ibaratnya nggak tahu diri sebenarnya manusia. Oke. Kalau udah gue kasih masih minta mulu. Tapi Allah seneng. Begitu dengan kayak begitu. Makanya manusia masih minta lagi tuh. Minta yang ya Allah pengen kaya dalam hidup istilahnya ke orang sekarang. Tapi gue belum pernah dengar ya Allah gue minta miskin dong, nggak ada. Nggak ada, iya nggak ada memang. Iya. Perkara manusia minta nih kepengennya tuh macam-macam aneh-aneh. Allah itu maha mengetahui dong. Nah, yang masa lalu dan yang akan datang. Allah itu wa awal wal akhir, sehingga Allah itu sudah tahu masa depan seperti apa sih. Dengan sifatnya yang mana Allah itu memberikan manusia permintaannya dikabulin nih, permintaan lo minta A B C Allah kasih, tapi diatur ngasihnya dengan sifat yang mana Allah berikan itu, dengan Rahman Rahimnya. Nah sifat Rahman Rahim itu lebih kepada Rahman tuh semuanya dikasih, Rahim itu kayak gambarannya begini, karakteristik dari Rahman tuh kayak bapak, Rahim tuh identik dengan ibu kan, ibu punya rahim. Kalau bapak nih anaknya minta jajan, padahal lagi pilek, Pak minta beli es, bapak biasanya nih kalau bapak dikasih, kasih, iya. Apaan dijor-jorin, kan maha pengasih, kan? Iya. Tapi kalau ibu, mak minta jajan mulu, padahal sebenarnya tujuannya baik. Kalau dikasih jajan tetap tambah parah sakitnya. Oke. Nah itu kan, itulah Allah itu Rahman Rahim. Jadi ngasih sesuai kebutuhannya dan pasti tahu timing yang tepat. Ada poin lagi berikutnya. Orang munajat sama Allah terus nggak dikasih. Iya, itu. Ya kan? Supaya ngasih paham kita makhluknya. Nah itu yang gue tanya itu dari awal tuh. Nah kan, itu. Nih, biar gue ngopi dulu biar santai. Ini soalnya bapaknya mantep ini. Alhamdulillah. Lanjut. Nah sama nanti Allah ngasih paham bahwa akulah sang pemegang kekuasaan. Akulah yang memutuskan segalanya. Jadi segala aturan tidak berlaku bagi Allah. Contoh misalnya, pernah dengar dong kita kisah-kisah daripada kiai itu. Nah kiai dulu pernah begini, apa namanya? Ceritain sama kita ada lonte nih, seumur hidup jadi lonte dan jadi lonte. Tapi diceritain sama kiai, ujungnya tuh lonte masuk surga. Iya. Terus padahal hidup seumur, ada juga kiai, ujung-ujungnya masuk neraka. Iya. Serem nggak tuh? Iya. Berarti perkara keputusan akhir itu bukan ada di manusia, ada di Allah mutlak itu. Di dalam Quran dijelaskan finnari jahannam khalidina fiha. Selamanya di dalam neraka, kalau udah masuk neraka selamanya. Tapi tetap aja ada pengecualian lewat orang dalam. Gimana itu? Ada orang dalam juga, Pak? Ada. Gimana? Pernah dengar gak kayak jelasin? Ada orang masuk surga karena syafaat. Ada, iya. Nah, syafaat ini kan berarti jalur khusus deh. Orang udah jelas divonis dalam neraka. Karena lantaran dia dapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad, dia masuk surga. Orang yang udah divonis, hukuman dia seumur hidup, masih dapat apa? Remisi, amnesti, gerasi. Kalau di konstitusi kayak begitu kan ada pengecualian. Masih ada kemungkinan bebas dari hukuman yang sebegitu beratnya. Nah, untuk dapetin orang dalamnya itu, Bang. Kan itu kan orang dalam itu kan Nabi Muhammad nih berarti nih. Nah, iya. Nah, biar dapat syafaat itu gimana itu? Kalau kayak bilang sih rajin-rajin sholawat. Rajin sholawat. Tapi kan banyak nih orang suka sholawat. Ya. Terus? Tapi sholatnya bolong-bolong. Nah, itu gimana itu? Gimana itu yang kayak gitu tuh? Yang paling penting begini. Kita menyampaikan sholawat itu tulus. Tulus. Iya. Di akhirat nanti, kalau kiai ngejelasin,
sama perbuatan kita itu walaupun segede biji jaroh, Iya. ya tuh berarti kecil banget tuh kan, Nah, tetap akan ada hitung-hitungannya. ada hitung-hitungannya. Hmm. Yang jadi misteri buat kita sebenarnya, kita diaku nggak nih sama orang dalam. Nah itu yang gue tanya tuh, gimana caranya biar kita dapat syafaatnya di orang dalam, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tuh gimana tuh bang? Semua itu kan simbiosis mutualisme. Kalau kita mencintai, maka kita akan dicintai. Kalau kita gebuk nih, lu bakal gebuk gua. Oh iya dong. Iya kan? Iya. Bener kan? Iya. Kalau kita sayang sama Rasulullah, kita cinta sama Rasulullah, maka Rasul pun begitu. Cintanya yang tulus berarti ya? Yang tulus dong, yang tanpa embel-embel. Oh iya. Ya kan? Iya. Nah, jadi ya kurang lebih begitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Iya. maka aturan itu nggak berlaku. Aturan yang sudah baku aja nggak berlaku bagi Allah. Tanpa terkecuali. Contoh, makhluk pasti mati. Allah buat makhluk nggak mati. Nah, ini menarik nih bang. Gue cuma mau tanya, berarti bebas nih ya? Benar dong ya kata ulama-ulama pada umumnya bilang bahwa nasib kita bisa dirubah, ya kan? Umur kita pun bisa dirubah dengan doa, ya kan? Itu berhubungan nih dengan apa yang lu sampaikan soal Allah Maha Bebas. Berarti bisa dong ya kalau Allah mau apapun bisa terjadi, gitu ya? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, ada ujung Yasin kan. Yang penting ujung Yasin dulu aja, Pak. Iya. Apapun maunya Allah terjadi. Bisa ya. Itulah Allah Maha Bebas. Kan serem deh. Kita udah maksud di dunia nih, kita ibadah tunggang tungging. Istilahnya setengah mati kita ngerjain amal ibadah. Kemudian Allah bilang, enggak, lu nggak masuk surga, masuk neraka aja. Terus kalau udah masuk, kalau divonis begitu, kita mau yang perlu diantisipasi itu begitu. Saat mana kita udah ibadah sudah semaksimal mungkin, Allah vonis kita lu masuk neraka. Itu gimana tuh? Oh, ya kan? Kalau udah begitu gimana? Tapi kan kita nggak tahu siapa yang divonis, siapa yang bukan. Tugas kita berarti cuma usaha dengan semaksimal mungkin, gitu kan? Itu di situ. Yang penting jangan goyah keyakinan kita sebenarnya. Kan itu yang jadi titik beratnya adalah, titik ujiannya adalah manusia seberapa yakin sih sama Tuhan kita. Seberapa yakinkah engkau kepada, dan seberapa pasrahnya engkau kepada Sang Maha Pencipta. Karena tujuan daripada manusia diciptakan itu untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik. Di Quran berulang-ulang aqimus sholat. Kalau aqimus sholat itu, akim itu berdiri kan. Laksana kalau di terjemah yang sekarang ini bikin racu sebenarnya. Di terjemahan sekarang itu laksanakanlah sholat. Padahal terjemah asalnya dirikanlah sholat. Berarti gimana caranya mendirikan sujud? Bagaimana caranya mendirikan takbir? Jadi sujud sambil berdiri gimana? Jadi menghidupkan sholat dalam perilaku kita. Karena poin pertama, karena sholat ulama menjelaskan sholat itu satu amal di mana diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Bahas sholat panjang banget kan? Panjang banget. Yang jelas poin pertama dulu, diawali dengan niat, lalu kemudian disimbolkan dengan gimana sih gerakan sholat tuh? Gini kan? Iya, Allah. Begini tuh maksudnya nyerah. Ampun, udah pasrah udah. Serahkan dirimu. Kan begitu kepada yang Maha Pencipta. Kita ini harus sadar betul bahwa kita tuh nggak bisa apa-apa. Kalau ada orang yang masih, gue bisa nih kayak begini segala macam, merasa dirinya cerdas, merasa dirinya mampu, berarti tanda tanya bab keimanannya. Oke. Karena manusia banyak nih yang dikasih. Itu mainan semua. Memang sengaja supaya manusia itu balik nggak sih ke fitrahnya, dia itu jadi hamba yang sesungguhnya. Padahal
Berarti ya, ada juga yang unik nih, Den. Apa itu, Bang? Manusia itu udah dikasih segalanya nih. Iya. Dikasih mainan, dibikin merasa bisa, dibikin merasa mampu, dibikin merasa berilmu. Tapi juga di ujung nanti dipaksa harus pasrah. Allah saking ingin menunjukkan bahwa Allah itu benar-benar pemegang kuasa, itu dipaksa manusia. Allah coba mau lari kemana kalau napas udah di kerongkongan? Iya. Lu jago nih, lu pinter, kalau napas udah di tenggorokan, mau ngapain? Iya juga sih. Iya kan? Iya. Serem tuh di situ. Jadi sekarang kita boleh nggak, jadi kesombongan itu nggak ada harusnya. Kesombongan itu harus dihindari, betul-betul dihindari. Karena manusia harus sadar betul. Karena ujung-ujungnya manusia dipaksa untuk begini. Nah, ya. Oke. Kalau ada yang bilang, Allah gimana kita? Nah, itu ada bermasalah sama akal. Banyak kan, Bang, motivasi di sana tuh, di luar sana nih ya, yang bilang ya apa hidup kita itu bagaimana kita memandang, gitu kan. Berarti Allah itu kan banyak yang bilang nih, ini kan ngomongin ke sana tuh jauh ya, ada yang mengaku udah punya ketauhidan yang dalam, ya kan. Allah itu adanya di kita yang paling dalam. Jadi apa yang kita pikirkan, itulah yang mendimensikan gimana kita, gitu. Kalau kayak begitu nanti gugur hak vetonya. Oke. Iya dong. Sekarang begini, kalau emang Allah gimana kita, ya. Ini kita harus dalam konteks apa dulu kan? Manusia itu berencana, yang menentukan siapa? Allah. Ya kalau Allah bilang nggak jadi, nggak bakal jadi sih. Iya. Di mana posisi manusia menentukan? Di mana posisinya kalimat tadi, benarnya kalimat tadi? Allah gimana kita? Enggak gitu. Enggak gitu ya? Enggak, tetap enggak gitu. Kita gimana Allah? Kita gimana Allah ya? Iya. Yang pasti kita, memang ulama pada umumnya bilang kita gimana Allah kan. Tapi kan banyak nih ya, yang belajar mengenai motivasi segala macam. Ya Allah itu bagaimana? Bahkan ada nih, ada kisah yang dulunya hafiz segala macam, saat ini dia nggak punya agama nih. Masih gitu kan? iya? Ada Bang, gitu kan. Dan viral juga, dia nggak punya agama dan dia mengatakan bahwa hidup itu ya gimana kita, gitu. Dia menyatakan itu. Kalau hidup ini gimana kita, gua rasa untuk mengisi hidup gimana kita, itu baru bisa diterima. Untuk mengisi hidup. Iya. Isiannya ya berarti ya. Isiannya. Oke. Kalau hidup ini Allah itu nggak bisa, itu kalimat terbalik. Udah logika dasar, lo nggak masuk di logikanya. Allah gimana kita itu gimana ceritanya? Kalau memang Allah gimana kita maunya kaya. Ya itu, kebanyakan dari kita kan yang pengen kaya tuh. Pembuktiannya sederhana tadi. Jadi kayak tebak-tebakan deh. Gimana? Kompor apa? Kompor apa yang di atas rumah? Apa itu ya? Kompor yang posisi di atas rumah, di atap rumah. Di atap. Iya. Apa ya? Nah, kompor gua lah. Oh iya. Kompor gua mau taruh di atas rumah, mau ditaruh di dapur, terserah gua. Bebas ya? Bebas. Kembali ke Allah mah bebas. Oh iya. Itu manusia mau dibikin begini, mau dibikin begitu, gimana? Allah nggak bisa. Kita pernyataan ini perlu dikoreksi. Allah gimana kita harus koreksi kalimat ini. Oke. Sekalipun dia kiai, kita mesti koreksi itu. Jangan takut untuk mengkoreksi kalimat ini. Ini dah sedikit demi sedikit kalimat ini mengikis iman loh. Iya memang Bang, memang. Tapi di luar sana nih, yang kayak gitu banyak pengikutnya. Dan nggak tahu ya, emang ini ujian dari Allah juga ya. Kebanyakan yang kayak begitu nih, sebagiannya kayak dia nih, dia kan tadinya hafiz, habis itu keluar dari iman. Saat ini malah naik nilai ekonominya, seolah-olah menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan, dia pikirkan itu benar, begitu. Gua rasa sih kalau memang dia hafid Quran nggak akan keluar agama ya.
Tapi nyatanya begitu, gua nggak tahu itu dia hafiznya beneran apa bohong, gua nggak tahu ya. Iya, Tapi itu viral sih. Sesuatu yang kita tidak saksikan, sesuatu yang kita tidak dengar sendiri, ada baiknya jangan dihiraukan, jangan dipercaya. Jangan dipercaya ya, Iyalah. yang kayak gitu ya. Iya, kita kalau nggak lihat sendiri, yang dipercaya bisa boleh jadi benar, boleh jadi enggak. Oh iya iya. Nah kalau itu benar juga, ya gimana? Kalau enggak juga gimana? Kita ngomongin orang itu nih. Kalau itu benar gibah, kalau salah fitnah. Dua-duanya salah. Salah semua udah. Iya iya. Ya, Oh, situ arahnya. Jadi iya. kayak begitu Memang. tadi ulasannya kan berarti dari surat Al-Fatihah sebenarnya kita kelihatan tuh ya, balik lagi ke sini tadi, Allah Maha Hebat itu menunjukkan eksistensi bahwa Allah itu Maha Kuasa karena dia adalah Malik Yaumiddin. Kemudian Allah memutuskan sesuatu itu sesuai kebutuhan manusia karena Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Okay. Allah memberikan segalanya, kita harus pandai bersyukur karena Allah itu sudah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin itu perfect udah Paling ya, paling ya. Iya, Paling segala-galanya tuh ya. yang pada akhirnya kita nih dalam melakukan hal apapun, innamal amalu kan binniat. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu itu ada baiknya kan baca Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kan begitu ya kan. Benar gak teman-teman? Iya, nah, jadi paham banget nih kurang lebihnya mengenai Allah Maha Bebas. Udah sedikit banyaknya dikasih paham nih sama Bang Pian nih. Alhamdulillah banget. Jadi segala sesuatu kehidupan kita itu berdasarkan Allah nih, bukan gimana kita, karena Allah Maha Bebas nih. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa bingung dengan soal kehidupannya gimana nih, kok hidup tetap begini, tetap susah, ujung-ujungnya belum dikasih nikmat juga segala macam, ya jangan khawatir karena Allah Maha Bebas. Dengan Allah Maha Bebas itu kita nggak pernah tahu nantinya ujungnya kebebasan Allah itu ngasih kita nikmat gitu kan. Nah itu sih teman-teman. Tapi bisa jadi kasih nggak enak. Nanti juga lu paham.